Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri pertemuan secara online ini. Kedua, salawat dan salam saya haturkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang di dunia ini. Ketiga, saya tidak akan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi saya secara online ini. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ibrahim Hasan Sulaiman dengan NIM 2212101002, program studi pendidikan agama Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi dengan judul konsep pengembangan kurikulum. Pembahasan yang pertama yakni tentang komponen-komponen isi pengembangan kurikulum. Saya di sini mengambil dari sumber Hendiat Sutopo. Dalam Sukiman berpendapat bahwa materi atau isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Komponen isi atau materi pembelajaran kurikulum merupakan komponen yang berhubungan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Jenis-jenis bidang studi ditentukan atas dasar tujuan institusional sekolah yang bersangkutan. Jadi, ia berdasarkan kriteria apakah suatu bidang studi menopang tujuan institusional atau tidak dalam menentukan materi. Pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan berkenaan dengan penentuan materi pembelajaran dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pendidik memiliki wewenang penuh untuk menentukan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran dalam praktiknya. Untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sahih atau valid, benar. Dalam arti materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Di samping itu juga, materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi yang pemahaman ke depan. Tingkat kepentingan materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik. Sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Yang kedua, kebermaknaan. Materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Manfaat akademis yaitu memberikan dasar-dasar pengetahuan dengan keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pendidikan lebih lanjut
Sedangkan manfaat non-akademik adalah dapat mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, layak dipelajari. Materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek kelayakan terhadap manfaat materi dan kondisi setempat. Menarik, minat materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu, sehingga memunculkan keingintahuan. Pembahasan yang kedua, yakni komponen strategi. Apa sih komponen strategi itu? Dari pengembangan kurikulum. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting. Dikarenakan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting ini dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan kata lain strategi, memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam membentukkan kegiatan dan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Strategi menuju pada pendekatan, metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Pada hakikatnya, strategi mengajarkan tidak hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam membelajarkan siswa tersebut. Dengan kata lain, mengatur seluruh komponen baik pokok maupun menunjang dalam sistem pengajaran. Istilah lain yang juga memiliki kemiripan dengan strategi adalah pendekatan, approach. Sebenarnya pendekatan berbeda dengan strategi maupun metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Di sini saya mengambil dari Roy Killen, misalnya mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan yang berpusat pada guru, teacher-centered approach, dan pendekatan yang berpusat pada siswa, student-centered approach. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Oleh karena itu, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Dilihat dari kemasan materi dan cara siswa mempelajari materi. Itu menurut Rowntree. Rowntree berpendapat strategi pembelajaran dapat dibagi atas strategi exposition dan strategi discovery learning, serta strategi groups dan individual learning. Dalam exposition, bahan ajar sudah dikemas demikian rupa sehingga siswa tinggal menguasai saja. Oleh sebab itu, metode yang banyak digunakan dalam strategi ini adalah metode ceramah. Strategi ini lebih bersifat strategi yang berorientasi pada penguasaan isi pembelajarannya, content oriented. Dalam discovery learning, bahan ajar tidak dikemas dalam bentuk yang sudah jadi, tapi siswa diharapkan dapat berkreativitas secara penuh, mencari dan mengumpulkan informasi, membandingkan, menganalisa, dan sebagainya. Oleh sebab itu, metode yang lebih banyak digunakan dalam strategi ini
adalah metode pemecahan masalah. Strategi yang berpusat pada siswa biasanya dinamakan student construct, sedangkan yang berpusat pada guru dinamakan teacher construct. Strategi yang bagaimanapun yang dapat digunakan sangat tergantung kepada tujuan dan materi kurikulum. Selanjutnya, materi yang ketiga, yakni tentang konsep, komponen, tujuan, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itu yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidak tindaknya, program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyak pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan, pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut yang bersangkutan. Meskipun rumusan tujuan pendidikan dari suatu negara dengan negara lain berbeda, tetapi sebenarnya memiliki esensi yang sama secara umum. Menurut Sadullah yang mengutip pendapat Hummel, tujuan pendidikan secara universal akan menjangkau 3 jenis utama. Yang pertama, otonomi, yang memberikan setiap individu dan kelompok untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan mereka mengelola. Yang kedua, equity, kesetaraan. Dalam kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan budaya maupun ekonomi, dengan jalan memberikan kepada mereka dasar-dasar pendidikan yang setara. Itu kesetaraan. Yang ketiga, survival, memberi izin kepada semua bangsa untuk menularkan dan memperkaya warisan budaya kepada semua generasi dengan memberikan panduan pendidikan untuk saling memahami. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. Tujuan pendidikan dasar. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan kejuruannya. Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level tingkatan. Yang pertama, tujuan jangka panjang (AIMS). Tujuan ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan
sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolah seperti bertanggung jawab sebagai warga negara bangsa berbangsa Indonesia. Yang kedua, tingkat kedua, tujuan jangka menengah (goals). Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya, terdapat tujuan sekolah SD, SMP, SMA, dan lain-lainnya. Tujuan yang terakhir, tujuan jangka pendek objektif, tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Misalnya, siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul, siswa dapat mempraktekkan sholat dan sebagainya. Dalam sebuah kurikulum lembaga pendidikan terdapat dua tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan yang dicapai secara keseluruhan mata pelajaran bidang studi. Tujuan ini biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan keterampilan, psikomotor, sikap afektif, dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh para lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal tersebut juga disebut tujuan lembaga institusional. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini biasanya disebut dengan tujuan kurikuler. Pada kurikulum yang sekarang berlaku, tujuan ini tertulis dalam bentuk standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar. Setelah dijabarkan oleh guru, diperoleh indikator dan tujuan pembelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi karena masih dalam tahap pembelajaran, dan lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.